Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurainun Najib. Hari ini saya akan mengulas atau meresum dari buku Sejarah Peradaban Islam, hasil karya dari Dedi Supriyadi. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan hasil resuman saya yang mengenai sejarah peradaban Islam. Jadi pada bab pertama sendiri itu mengenal konsep sejarah, kebudayaan, dan peradaban. Nah, konsep sejarah sendiri itu adalah sejarah dalam bahasa Arab, yaitu tarik atau history dalam bahasa Inggris, adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenan dengan kronologi berbagai peristiwa. Definisi serupa diungkapkan oleh Abdurrahman As-Sakhawi bahwa sejarah adalah seni yang berkaitan dengan serangkaian anekdot yang berbentuk kronologi peristiwa. Secara teknis, formula Nisar Ahmad Faruqi menjelaskan formula yang digunakan di kalangan sarjana barat bahwa sejarah terdiri atas man, time, and space sama dengan history. Sejarawan Louis Gottschalk dalam bukunya Understanding History, A Primer of Historical Method menjelaskan pengertian sejarah. Sejarah dalam bahasa Inggris history berasal dari kata benda Yunani historia yang berarti ilmu. Dalam penggunaannya oleh filosof Yunani Aristoteles, historia berarti suatu penjelasan sistematis mengenai seperangkat gejala alam, baik susunan kronologi yang merupakan faktor atau tidak di dalam penjelasan. Penggunaan itu meskipun jarang masih tetap hidup di dalam bahasa Inggris di dalam sebutan natural history. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman, kata Latin yang sama artinya scientia lebih sering dipergunakan untuk menyebutkan penjelasan sistematis non-kronologis mengenai gejala alam. Sedangkan kata historia biasanya dipergunakan bagi menjelaskan mengenai gejala-gejala dalam urutan kronologis. Secara ringkas, menurut Gottschalk, pengertian sejarah tidak lebih dari sebuah rekaman peristiwa masa lampau manusia dengan segala sisinya. Sementara itu, Ibn Khaldun berpandangan bahwa sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Dengan demikian, unsur penting dalam sejarah adalah peristiwa, adanya batasan waktu yaitu masa lampau, adanya pelaku yaitu manusia, dan ada kritis dari peneliti sejarah. Sejarawan Indonesia seperti Sartono Kartodirjo dalam bukunya Pendekatan Ilmu Sosial dalam metodologi sejarah membagi pengertian sejarah dalam pengertian subjektif dan objektif. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, yakni bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian atau cerita ini merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup bahwa fakta-fakta terangkaikan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kesatuan itu menunjukkan koherensi, artinya berbagai unsur pertalian satu sama lain dan merupakan satu kesatuan fungsi. Unsur-unsur itu saling menopang dan saling bergantung satu sama lain. Disebut subjektif tidak lain karena sejarah memuat unsur-unsur dan isi subjek.
karena pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil gambaran atau rekonstruksi dari pengarang mau tidak mau memuat sifat-sifat gaya bahasa, struktur pemikiran, pandangan, dan sebagainya. Sejarah dalam arti objektif adalah menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri, yakni proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang lagi. Nah, secara skematik pengertian sejarah tersebut sebagai berikut. Nah, sejarah dalam arti objektif kejadian itu terhubung ke proses pengamatan penulis subjek, lalu terhubung lagi ke sejarah dalam arti subjektif, gambaran, cerita, dan konstruk. Nah, dalam kaitan seperti ini, Ibn Khaldun, seorang pemikir besar sosial Islam, mengingatkan kepada setiap sejarawan bahwa untuk melihat kembali secara objektif, seorang sejarawan harus bisa mengenal dan jelas berbagai struktur kebudayaan dan hasil manusia dan sosial manusia yang akan ditelitinya, termasuk berbagai pemahaman metodologi ke arah ini. Tanpa mengenal dan mengerti dari dekat objek yang akan dikaji, berikut metodologinya. Mustahil ia bisa menjelaskan fenomena sejarah secara objektif. Begitupun tanpa metodologi yang jelas, lalu penjelasan secara rasional atau dalam bahasa sekarang rekonstruksi sistematika kronologis dan analisanya akan sulit dimengerti. Dalam tulisan Ajit Thohir dan Ading Kusdiana dijelaskan bahwa pemikiran Khaldun mengarah pada studi sejarah kritis, yaitu sejarawan tidak lagi memihak pada pendapat mazhab-mazhab atau interpretasi tertentu dengan terlalu percaya kepada para pendahulunya, serta untuk kepentingan kekuasaan atau ideologi tertentu. Sejarawan harus bisa bebas, tidak terikat untuk menjelaskan secara rasional hubungan antara penyebab munculnya berbagai perilaku manusia dan perilaku itu sendiri, hubungan antara sosiologi dan antropologi, serta ilmu sosial lainnya yang merupakan metodologi pelajaran tentang keadaan kini untuk bisa menjelaskan fenomena sejarah secara rasional dan objektif. Dengan sejarah yang merupakan pelajaran masa lalu yang bisa memberikan berbagai informasi atau bahan-bahan masa lalu tentang manusia masa kini. Lalu ada poin kedua, yaitu konsep kebudayaan peradaban. Pengertian kebudayaan. Dalam Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English diuraikan bahwa kata kebudayaan semakna dengan kultur yang memiliki pengertian beragam sebagai berikut. Ada 6 keberagaman dalam bahasa Inggris. Nah, kita tarik kesimpulannya, yaitu pengertian kultur di atas dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah pembangunan yang didasarkan pada kekuatan manusia, baik pembangunan jiwa, pikiran, dan semangat melalui latihan dan pengalaman. Bukti nyata intelektual di antara budaya orang bahwa kebudayaan adalah semua seni, kepercayaan institusi sosial seperti karakter masyarakat, suku, dan sebagainya. Buku The World University Encyclopedia menjelaskan bahwa kultur adalah the way of life of society. It is the totality of the spiritual
intellectual and artistic attitudes shared by a group including in tradition, habits, social custom, moral, laws, and social relations. Adalah pandangan hidup sebuah masyarakat. Ia adalah totalitas spiritual, intelektual, dan sikap artistik yang dibentuk oleh masyarakat, termasuk tradisi, kebiasaan, adat, moral, hukum, dan hubungan sosial. Buku The World Book Encyclopedia menjelaskan secara rinci dan sistematik dibanding Kamus Oxford bahwa kebudayaan adalah semua aktivitas manusia yang nyata termasuk prestasi dalam berbagai bidang yang berlangsung dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya. Kebudayaan bermakna berbagai kegiatan yang menggunakan bahasa, menikah, membesarkan anak-anak, mencari nafkah, menjalankan pemerintahan, berjuang dalam berperang, dan ikut serta dalam berbagai kegiatan keagamaan. Adapun kebudayaan dalam arti sempit adalah the sum total of the way of life of a group of people, serangkaian cara hidup dari komunitas masyarakat. Dalam tulisan Jai Mubarak, definisi kebudayaan di antara yang terbaik sebagaimana dibuat oleh A.B. Taylor bahwa budaya adalah that complex whole which including knowledge, life, art, morals, laws, custom, and any other capabilities and habit acquired by man as a member of society, atau artinya keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Secara singkat dan sederhana, sebagaimana dipahami secara umum, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi, kebudayaan, keberadaan yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat. Hubungan kebudayaan dan peradaban. Peradaban Islam adalah terjemah dari kata Arab al-hadrah al-islamiyah. Kata Arab itu sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan dalam bahasa Arab adalah as-sagafah. Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan Barat, masih banyak orang yang menyinonimkan dua kata kebudayaan dan peradaban. Dalam perkembangan ilmu antropologi sekarang, kedua istilah itu dibedakan. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Menurut Kodjaraningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. 1. Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Pendapat Oswald Spengler yang dikutip Samuel P. Huntington bahwa kebudayaan adalah untuk menunjuk upaya-upaya manusia yang masih terus berlanjut, sedangkan peradaban untuk menunjukkan titik akhir dari kegiatan mereka. Tampaknya
sedikit banyak bisa membedakannya. Sebaliknya, peradaban mengandung pengertian yang lebih luas sebagai makna, puncak, spirit, keseluruhan, dan sifat universal sebagai karakter umum dari sebuah zaman dan titik akhir dari berbagai hasil proses kebudayaan. Lalu kita masuk bab berikutnya, yaitu periodisasi perkembangan peradaban Islam. Gambaran umum periode peradaban Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam mulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lalu yang kedua adalah sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena masyarakat muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Ada dua periodisasi sejarah Islam yang dikemukakan oleh ulama Indonesia, yaitu Al-Hashimi dan Harun Nasution. Menurut Al-Hashimi, periode sejarah Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, permulaan Islam dari tahun 610 sampai 661. Lalu yang kedua yaitu Daulah Amawiyah 661 sampai 750. Lalu yang ketiga Daulah Abbasiyah ke-1 tahun 750 sampai 847. Lalu yang keempat Daulah Abbasiyah kedua 847 sampai 946. Lalu yang kelima Daulah Abbasiyah ketiga 946 sampai 1075. Lalu yang keenam Daulah Mughal 1261 sampai 1520. Lalu poin yang ketujuh yaitu Daulah Utsmaniyah dari tahun 1520 sampai 1801. Dan yang terakhir yaitu kebangkitan 1801 sampai sekarang. Sedangkan Harun Nasution dan Nourozaman Siddiqi membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 650 sampai 1250, lalu periode pertengahan 1250 sampai 1800, lalu yang ketiga periode modern 1800 sampai sekarang. Berbeda dengan kedua pakar di atas, Badri Yatim membagi periode sejarah peradaban Islam ke dalam 8 periode atau masa sebagai berikut, yaitu masa kemajuan Islam, kedua masa disintegrasi, ketiga Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa, yang keempat masa kemunduran, yang kelima masa 3 kerajaan besar, yang keenam kemunduran 3 kerajaan besar, yang ketujuh penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Poin ke-8 yaitu kedatangan Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Lanjut, Islam periode klasik. Perkembangan Islam klasik ditandai dengan perluasan wilayah. Ketika tinggal di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya mendapat tekanan dari kalangan Quraisy yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena tekanan tersebut, Nabi Muhammad terpaksa mengirim sejumlah pengikutnya ke Abisinia yang beragama Kristen Koptis untuk mendapatkan suaka. Itulah fase Mekah yang membuat Nabi Muhammad bertahan di Mekah atas dukungan keluarga. Setelah itu, istri Khadijah meninggal dunia dan tidak lama kemudian kepala suku meninggal yang kemudian digantikan oleh yang tidak simpati kepadanya. Dalam analisis Harun Nasution, periode klasik ini dapat pula dibagi ke dalam 2 masa, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi.
Nah, sebelum Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama Abu Bakar Al-Siddiq. Lalu ada poin selanjutnya yaitu kemajuan Islam 1. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632, tetapi 2 tahun kemudian meninggal dunia. Masanya yang singkat itu banyak dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah. Khalid ibn al-Walid adalah jenderal yang banyak jasanya dalam mengatasi perang Riddah ini. Setelah selesai perang dalam negara tersebut, barulah Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan keluar Arabia. Khalid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634. Adapun ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan 3 jenderal, yaitu AMR ibn al-As, terus yang kedua Yazid ibn Abi Sufyan, dan Syurahbin ibn Hasanah. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid kemudian diperintahkan untuk meninggalkan Irak dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani. 18 hari kemudian dia sampai di Suriah. Usaha-usaha yang telah dimulai Abu Bakar ini dilanjutkan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada zaman itulah gelombang ekspansi pertama terjadi. Kota Damaskus jatuh pada tahun 635 dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, daerah Suriah jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan AMR ibn al-As dan ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'd ibn Abi al-Waqqas. Babylon di Mesir dikepung pada tahun 640. Sementara itu, tentara Bizantium di Heliopolis dikalahkan dan Alexandria kemudian menyerah pada tahun 641. Tempat perkemahan AMR ibn al-As yang terletak di luar tembok Babylon menjadi ibu kota dengan nama Al-Fushad. Pada zaman Utsman ibn Affan tahun 644 sampai 656, Tripoli, Ciprus, dan beberapa daerah lain dikuasai. Tetapi gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini. Di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan karena soal pemerintahan, dan dalam kekacauan yang timbul, Utsman terbunuh. Sebagai pengganti Utsman, Ali Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Tetapi ia mendapat tantangan dari pihak pendukung Utsman, terutama Muawiyah, gubernur Damaskus. Utsman bin Affan dan Ali ibn Abi Thalib dalam pandangan Khawarij telah keluar dari Islam, yaitu murtad dan kafir. Di samping 2 khalifah umat Islam di atas, politisi lain yang dipandang kafir oleh Khawarij adalah Muawiyah, AMR ibn Ash, Abu Musa al-Asy'ari, dan semua orang yang menerima tahkim. Ali Abi Thalib memiliki pendukung yang sangat fanatik yang senantiasa setia kepadanya. Mereka yang fanatik terhadap Ali Abi Thalib dikenal dalam sejarah sebagai kelompok Syiah. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah berumur kurang lebih 90 tahun, dan pada zaman ini ekspansi yang terhenti pada zaman kedua khalifah terakhir dilanjutkan kembali. Khalifah-khalifah besar dari dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah, Abi Sufyan, Abdul al-Malik,
Al-Wahid, Al-Malik, Umar, dan Hisham. Pada zaman Muawiyah, Uqbah menguasai Tunisia dan di sana pada tahun 670 ia dirikan kota Kairawan yang kemudian menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam. Di sebelah timur Muawiyah dapat memperoleh daerah kekuasaan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya mengadakan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur diteruskan pada zaman Abdul al-Malik di bawah pimpinan Al-Hajjaj Yusuf. Tentara yang dikirimnya menyeberangi Sungai Oxus dan dapat menundukkan Bagh, Bukhara, Kawali, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya juga sampai ke India, dapat menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat terjadi di zaman Al-Wahid. Musa bin Nasyair menyerang Jazair dan Maroko dan setelah dapat menunduknya mengangkat Tariq Ibn Ziyad menjadi wakil ketua pemerintah daerah itu. Tariq kemudian menyerang selat yang terdapat antara Maroko dan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang kemudian dikenal dengan nama Gibraltar. Tentara Spanyol di bawah pimpinan Raja Roderick dikalahkan. Dengan demikian pintu untuk memasuki Spanyol terbuka luas. Ibu kota Toledo jatuh, demikian pula kota-kota lain seperti Seville, Malaga, Elvira, dan Cordova yang kemudian menjadi ibu kota Spanyol Islam yang dalam bahasa Arab disebut Al-Andalus. Serangan-serangan selanjutnya dipimpin oleh Musa bin Nusyair sendiri. Spanyol menjadi daerah Islam. Perluasan selanjutnya adalah Perancis melalui pegunungan Pyrenees, terutama dilakukan oleh Abdul Rahman bin Abdullah Al-Ghafiqi pada zaman Umar. Ia menyerang Bordeaux, Poitiers, dan dari Poitiers ia mencoba menyerang Tours. Akan tetapi di antara kedua kota ini ia ditahan oleh Charles Martel dan dalam pertempuran selanjutnya ia mati terbunuh. Ekspansi ke Prancis gagal dan tentara yang dipimpinnya mundur kembali ke Spanyol. Sesudah itu masih juga diadakan serangan-serangan seperti Avignon pada tahun 734 dan Lyons pada tahun 743. Pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah, Majorca, Corsica, Sardinia, Krete, Rhodes, Cyprus, dan sebagian dari Sisilia jatuh ke tangan Islam pada zaman Bani Umayyah. Mungkin itu saja resuman dari saya, walaupun belum lengkap. Hanya itu saja yang bisa saya paparkan sampai saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.